Astagfirullahaladzim. Wahai! Astagfirullah. Innalillahi. Banyak siapa ininya? Pandangannya tajam banget. Ini lirikannya. Gendong. Gendong. Wahai! Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian, sekaligus untuk mengajak kalian untuk bertadabur alam, untuk berpikir jalan, mengkaji dari setiap pelajaran dari alam semesta ini. Tentunya tujuannya menuntun kehidupan kita ke jenjang level berikutnya yang lebih baik, ya. Seperti biasa, kita lihat di pegunungan sana itu, yang kita dapat nanti katanya ada gua yang rapat, yang tadinya digunakan untuk rapat gaib. Dan ada sebuah perumpamaan, istilah yang menjadi petunjuk buat kita. Yuk kita korek sebenarnya maksudnya apa dari semua itu, sehingga kita ketemu titik tulnya. Kalau sudah ketemu, kita praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari, pasti kehidupan kita akan lebih baik. Yuk. Lumayan cengap-cengap ya. Bayangin saja nih, tuh kita ya naik turun beberapa gunung, ya naik turun. Tapi alhamdulillah sampai juga ke titiknya, ya. Ini sudah hampir sampai ke titiknya yang dimaksud oleh mayoritas orang kampung sini yang mengatakan ini itu dan sebagainya. Mari kita mengkaji dalam perjalanannya yang namanya perjalanan dikir jalan terus. Harus menyadari bahwa semua ini adalah nilai positif yang disampaikan melalui bahasa teka-tekinya. Kita harus bisa menyelaraskan ini supaya bisa mengartikan nanti, ya. Jadi ceritanya seperti ini, teman-teman. Ada sebuah lokasi goa di sana yang dulunya ini digunakan sebagai rapat gaib. Rapat gaib itu mungkin tempat berkumpulnya para gaib ataupun apa gitulah ya. Nah, akan tetapi goa itu sekarang rapat. Tetapi meskipun rapat ya, tapi goa itu masih aktif. Artinya aktif itu masih suara gemuruh di sana. Suara seolah-olah banyak orang ngobrol, sedang berdiskusi ini itu. Mari kita mencoba untuk bertelusur ke sana, mengkaji sesuatu yang samar-samar yang disampaikan banyak orang, dan kira-kiranya ada pesan cinta apa di balik itu. Makanya lenturkan dulu, lentur batinnya, lunak, fleksibel, senyum manis, totalitas. Oke?
Yuk. Ya, bukan hanya di DPR. Di sini pun ada namanya rapat gaib. Makanya ikuti sampai selesai biar paham apa yang dimaksud rapat gaib dan manfaatnya apa buat kita, gitu maksudnya ya. Ini khusus orang-orang yang pengen kehidupannya lebih berkembang ya. Karena ya, gaib. Gaib itu sesuatu yang belum kita kenal ya, belum kita ketahui, belum kita kenali, namanya gaib. Kalau sudah kita ketahui, sudah tidak gaib lagi, nyata. Ya tergantung dari sudut mana kita memandang ya. Nah, ini kebun apa yang namanya sih? Awar-awar bang. Lewat sini nih. Wah nih jalurnya lewat sini. Nah, kita lihat dulu goanya di area sini kalau nggak salah. Karena di jurang, karena ada sungainya di situ yang kerap kali rob dan kerap kali surut, pasang surut gitu maksudnya. Nah, kini kebetulan mungkin sedang surut ya. Kan dulunya sampai sini katanya airnya nih, sampai komplang ke sana, hampir tenggelam. Makanya goanya di sana. Mungkin rapat itu karena gerusan ini, air ini mungkin. Yuk kita ikuti saja jalurnya lewat mana, lewat sini gitu. Bisa nggak nih? Ininya lewat sini aja yuk, kita coba yuk, cari yuk. Tapi di sini udah angker nih, udah bahaya di sini, udah bahaya di sini. Kayak ada yang menghadang di sana, lewat sini aja yuk. Tuh, kayak ada orang. Nggak boleh berarti nih. Oh, kita belum melakukan ritual nih. Nah, yuk ritual dulu yuk. Ritual apa? Ritual untuk menyambungkan dimensi kita dengan dimensi mereka. Jadi nyambung, batinnya nyambung, pikirannya nyambung. Kalau nggak nyambung apa? Ditanya ya, gitu ya. Nah, oke. Kayak si Anu ya. Baik, kita ritual di sini. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten, sampurasun kepada siapa saja, makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, siapkan mentalnya. Kita mudah-mudahan sudah terhubung. Karena di sini itu katanya sangat angker, banyak orang di sini disambut oleh banyak makhluk di sini katanya. Udahlah, kita banyak makhluk aneh yang nggak tahu. Mungkin, iya, kita jangan terlalu takut lah. Yuk, kita hadapi saja. Lewat sini gitu ya. Oke, alhamdulillah. Ini di sini ada sungai-sungai yang mengalir ini. Apakah kita bisa ke sini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bisa. Hati-hati. Karena jalannya seperti ini. Yang apa ya, rawan kepleset bila nggak hati-hati. Nih. Yuk. Assalamualaikum. Ini sudah mulai seram lokasinya nih. Di sini katanya kan? Itu makanya ada suara tuh. Astagfirullahaladzim. Itu masih hidup itu. Masih hidup. Assalamualaikum. Mbak. Ya, Grandong. Punten. Mbak. Yuk, kita dekati aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Punten, Mbak. Assalamualaikum. Mbak. Tuh. Dia bicara. Maaf, Mbak. Maaf.
Eh, perkenalkan nama saya Tarto, Mbah. Saya dari Cilacap. Iya. Gini. Gini saya bertiga di sini, mohon izin untuk memasuki sini. Saya pengen tanya, Mbah. Katanya di area sini ada gua rapet, Mbah. Kalau boleh tahu boleh nggak, Mbah? Kita nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Kenapa, Mbah? Ya baiklah, Mbah. Baik, Mbah. Syaratnya apa syaratnya? Iya, barangkali saya mampu, Mbah. Hanya orang-orang yang diam, pendiam yang boleh masuk. Kita pendiam, Mbah. Yang mentalnya kuat. Oh. Baik, Mbah, saya akan mencoba, Mbah, untuk mudah-mudahan mentalnya kuat, Mbah. Ya. Baik. Katanya dia tidak bertanggung jawab dan nanti ada apa-apa katanya. Ya udah, Mbah, boleh berarti, Mbah, ya, boleh ya? Boleh. Yuk, boleh masuk yuk. Tapi ini nggak ada aksesnya. Boleh lewat sini, Mbah? Ya. Oke. Lewat sini, Mbah. Astagfirullahaladzim. Ini tubuhnya masuk ke sana nih. Tubuhnya masuk ke dalam sini. Mbah, Mbah, ya Mbah. Dia menggeram. Sini. Ya iya, coba sini. Assalamualaikum. Di mana ini lokasinya? Hah? Punten. Ini lagi. Astagfirullahaladzim. Coba lihat kamera, kelihatan enggak? Ini loh. Tuh. Punten, Mbah. Mbah. Oh, baik. Assalamualaikum. Ini siapa, Pak? Saya Tarto. Saya dari Cilacap. Jadi begini, tujuan saya kemarin itu untuk mencari uang yang katanya tempat makan tadi. Iya, bukan bocah kami itu apa, tapi saya ingin tahu saja lagi. Ini Bang. Kita nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Ini tujuannya mana? Rapet ini ya. Dulu kemana ya dulu? Oh ini, Bang. Ini makanya, ini buaya ini nih. Nah, ini buaya dimaksud ya. Baik, Bang. Ini ya. Apakah kami boleh masuk, Bang, melihat? Ingin tahu saja maksudnya. Ya. Ternyata mereka khawatir pada kita takutnya terjebak juga di sini karena katanya banyak orang terjebak di sini. Maksudnya rapet ini ada orang menuntut atau bagaimana, Bu? Ya. Katanya kita diizinkan, tapi hati-hati katanya. Itu ada suara siapa itu, Pak? Nih, ini orang nangis siapa? Iya, ada yang nangis. Ah, Ini siapa, Pak? suaranya gitu ya. Ya. Bukan hanya masuk, Pak. Makin terus loh. Ah, dulu aja nih ya. Iya, makin terdengar jelas.
Kita tenang ya, Abah. Saya penasaran nih. Ini di sini nih. Ini buahnya apa tertimbun oleh tanah-tanah ini? Apakah ini dulunya maksudnya hubungannya ke sana dalam ini Pak? Nih, Assalamualaikum. Ini siapa maaf? Punten. Cengen. Coba kamu dengan teliti ini di sini anak aja seperti apa juga orang ini itu dulu. Tapi tidak-tidaknya kita masuk ke sana ya. Wah, bisa kan ya? Nanti kita ibu cuma baik ibu. Mbak, mohon maaf. Seandainya Mbak, kamu ingin masuk ke sana, apakah diizinkan Mbak? Ingin tahu itu siapa yang menulis? Maksudnya barangkali ada orang yang butuh pertolongan kami. Iya. Ya. Iya. Baik. Baik memberi petunjuk kepada kita untuk teman jangan fokus. Bisa. Karena nanti katanya kita kedatangan Tuhan. Baiklah. Tidak akan Tuhan. Assalamualaikum. Suaranya ya kayak menderita banget ini ya. Astagfirullah. Ini manusia terbuka, mohon maaf. Tuh. Perintihannya kayak dia sedikit banget tuh. Iya. Makanya kayak coba banyak kesini tuh. Masuk. Baik, kita coba aja yuk. Kita harus ada dosa katanya, tapi tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon maaf. Kita nggak apa-apa. Cangkul ya. Jon, takut mana Jon? Cangkul ini ya. Ayo, hati-hati. Ada yang meledak ini ya. Astagfirullah. Terakhir. Bismillah. Kita bawa cangkul nih. Iya. Dono lupa apa ya? Aku biasa ingat tapi ini lagi lupa ini aku. Apa cangkul itu agak Suaranya pakai menggebu-gebu ini ya. Kayak terimu ini ya. Jangan. boleh Mbak. Harus sabar ya. Ya. Kita harus kira-kira nih. Sehari nyampe kan nih sehari kita. Kalau si Yono pasti nyampe ini ya. Maksudnya rampung ke sehari ini maksudnya dulu nih. Oh, rampung kayak Yono. Pas Ini rampung ya. Iya, tapi dia sedang sedih tuh nangisnya. Nih, seandainya ada suara, pasti ada ruangannya, ruang ini nih. Jelas banget sini nih. Ini. Astagfirullah. Bang. Ini jenengan, Bang. Apa ini jatuh nih ya? Aduh, apa ini Yono? Nih. Pakai di sini nih. Tuh. Nih. Astagfirullah. Astagfirullah. Iya, Bang. Kita tolong. Sini, Bang. Tolongin Yono. Atau bantuin dong. Yono. Nih harus pakai cangkul masalahnya. Iya, apa kita udah ketinggalan ini? Iya. Nggak sabar, Mbak. Iya. Iya. Astagfirullah. Ini manusia kan? Iya.
Iya. Ya. 21. Coba suaranya, Bah. Malah diam. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya Yono, Allah. orang ini ya, Yon? Iya nih, Kang. Wah, dia tertimbun nih. Bah, Sejak kapan ya? bisa ini, Bah. Alhamdulillah. Ya, nah. Wah, coba dulu, Bah. Wah, Bah siapa? Tidak apa-apa. Saya ibu tadi pagi. Apa ini yang aku ketemu manusia itu, Kang? Iya, sama-sama. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Pak. Baik, Pak, saya ingin coba itu. Baik, kok bisa di sini? Bagaimana caranya, Pak? Iya. Iya. Tidak. Kita disuruh tenang dulu katanya. Beliau mau menyampaikan sesuatu kepada kita. Tapi mau memberikan pesan-pesan kepada kita. Ya, sampaikan saja, sampaikan saja. Iya. Iya, gitu. Nah, betul bahaya dengerin ke sini dapat rapat kali. Sampai tahu bertindak ke sini tujuannya mau ikut rapat. Oh, ini. Kita disuruh dengar dulu. Ya. Apa? Oke. Baik. Beliau menyampaikan terima kasih yang sangat luar biasa, katanya dengan membuka wayang rapat ini sekaligus membebaskan beliau ini, kita pun juga bebas katanya. Sama halnya membebaskan diri sendiri yang merapat. Kata beliau tadi memberikan elemen pemikirannya, rapat segala sesuatunya, karena ini adalah sebuah makna perumpamaan buat kita. Rapat gaib yang dimaksud oleh beliau bukanlah rapat gaib setan, tetapi rapat gaib dalam diri kita sendiri, ya. Jadi antara kesadaran, pikiran, perasaan, emosi itu melakukan diskusi dulu sebelum melakukan tindakan apa-apa. Itu kita harus seperti itu. Jadi waspada, jangan langsung bertindak, tapi ikuti kesadaran yang ada, karena kita sendiri yang menjadi kesadaran itu. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan, jangan ikuti pikiran, karena pikiran itu bisa jadi banyak alasan, tapi betul-betul harus tunduk kepada kesadaran kita yang terjadi. Itu dinamakan rapat gaib. Jadi rapat gaib ini adalah sebuah erang-erang, bukan hantu, tetapi kita sendiri yang sebelum melakukan tindakan apa-apa melakukan rapat gaib lagi. Dan adanya rapat ini, gua ini pun juga petunjuk buat kita. Gua rapat kata dia tadi adalah ketika kita betul-betul tidak punya akses rapat, tidak punya akses jalan keluar setelah segala permasalahannya, kita harus membukanya. Ikhlas membuka, pasti ketemu cahaya yang muncul dari dalam diri kita, sehingga akan terbebas, mengalir bebas pemikirannya, bisa terbang tinggi dan menemukan banyak jawaban atas keluh kesah kita yang selama ini tertutup rapat. Sebenarnya tidak rapat, tapi kita sendirilah yang menutupnya dengan anggapan susah, anggapan sulit, ternyata tidak rapat dan mudah dijangkau oleh siapapun. Ini berarti baik di sini pun menemukan itu apa memang khusus untuk kita lakukan. Iya. Ayo mana sini? Baik. Kita nggak boleh bicara katanya, tapi beliau sendiri menyampaikan berterima kasih karena dengan membuka ini sama halnya membuka diri sendiri, membuka jalur sendiri. Tapi kita ingat
ini sebuah perumpamaan, kita harus bisa mengikuti rapat gaib dalam diri kita, bukan dengan gua ini ya. Jadi sebelum mengambil keputusan kita diskusi dulu dengan diri sendiri dan berbicara yang positif pada beliau, jangan selalu berbicara negatif. Contohnya kata beliau tadi memberikan contoh bahwa aku ini orang yang bahagia, rezekinya sangat mudah sekali dan menyenangkan. Tapi selama ini yang terprogram yang jelek dihapus dulu ya, ditinggalkan. Gibah, baiklah. Oke. Mbak mau puasa. Kasih minum, mau minum. Minum. Yuk, kasih minum dulu. Mana? Kasih minum dulu. Oh, minum. Mana? Minum, John. Minum. Oh, iya. Sini. Oh, ini. Mbak. Wah, astagfirullahaladzim. Waduh. Semuanya masih ada. Juga berarti Mbak bukan manusia. Berarti selama ini kita hanya bukan keren, tapi ini harus dialami kita, tunjuk berat buat kita ya. Jadi dengan kita mengalami gua yang rapat ini, apakah ada dorongan hati kita untuk menolong, untuk membuka ini? Dan ini bagus pada dia tadi, kita harus berusaha membuka aksesnya. Ini luar biasa. Jadi Kumplitet berterima kasih pada kita ini, sama halnya menolong diri sendiri. Juga matur nuwun sangat nih Bang. Assalamualaikum. Astagfirullah. Berarti dari tadi nolongin hantu ini ya? Iya. Bukan hantu ah. Hantu ditolongin ini ya? Ini sekelas wali. Oh iya iya. Sekelas wali ini Jono. Ya tadi mana hantu lagi mana? Oh iya iya. Mana tadi ya? Jono pulang lo. Yuk pulang yuk. Luar biasa, meskipun samar-samar tapi bisa dicerna dengan baik. Apakah kalian bisa mencerna tadi dari sebuah teka-teki alam, makna sanepa, makna siloka, makna kiasnya? Jadi kurang lebihnya seperti ini. Goa yang rapat adalah kita sendiri yang menutupnya sehingga rapat pola pikir kita, jalur kita terhubung dengan Tuhan rapat. Dan digunakan untuk rapat gaib. Rapat gaib bukannya rapat hantu, bukannya rapat siluman, bukannya rapat makhluk gaib, tetapi setelah dicerna ternyata kita sendirilah yang rapat. Jadi gaibnya sudah kelihatan. Antara kesadaran kita, pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, naluri kita. Nah itulah yang kita harus diskusikan dulu sebelum mengambil keputusan apapun. Tetapi tetap tenang sehingga betul-betul terhubung totalitas dengan Tuhan. Tidak ada putusnya. Maka kemudahan-kemudahan hidup pasti terwujud. Karena yang selama ini membentuk susah, membentuk sulit adalah pikiran kita sendiri yang banyak alasan. Oke? Mudah-mudahan kalian bisa mencerna ini dengan baik. Dan kalian pasti akan menjadi orang-orang yang sukses, berkelimpahan, makmur, jibah-jibur, rezeki turah-turah, mudah dari berbagai sumber dan menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibah-jibur.